Ada perempuan itu ngerayap mas di dinding, tapi posisinya kebalik kayak kayang. Tapi kepalanya muter. Ini apa, semua orang bisa lihat gitu. Terus ada yang kayak yang apa, anak kecil tapi mukanya tua banget gitu. Kepalanya patah, nyambung tapi patah gitu. Terus ibu-ibu yang pakai baju hijau ini, yang pakai kebaya hijau sini ini tiba-tiba berubah mas, wujudnya nggak kayak sini nih. Kalau baju hijau dia serem, nenek-nenek mas tua, tinggi hampir seatap lah, mungkin 2 meter lah. Dia hampir seatap, rambutnya gondrong, mukanya separuh dia kayak koreng gitu. Itu apa namanya, tangannya itu panjang mas sampai ke dengkul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Hortis Channel bersama saya Lugut. Dan pada malam hari ini kita sudah bersama narasumber yang akan bercerita tentang pengalaman horornya ketika beliau ini melakukan perjalanan ke Jawa Timur. Dan untuk narasumber pada malam hari ini yaitu Mas Andre. Halo Mas Andre. Ya, halo. Selamat malam Mas Selamat Andre. malam. Gimana kabarnya Mas Andre? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kesibukannya apa saat ini Mas Andri? Saya setiap hari ya pegawai swasta aja sih mas. Ya, Oke. nggak ada lain-lain juga sih. Sibuk bekerja aja berarti ya? Iya paling ya kalau Sabtu Minggu hobi-hobi dikit lah, akuarium Oh gitu. gitu. Oke, Mas Andre, kalau boleh tahu ini perjalanan ke Jawa Timur pada tahun berapa Mas? Itu sekitaran tahun antara 2011 atau 2012 gitu mas. Jadi saya pas waktu itu masih kuliah kan ya, semester 5 atau 6 gitu. Setelah masa kuliah itu kan biasanya setelah UAS kan biasanya ada yang semester pendek tuh mas. Nah setelah semester pendek, ketika saya mau pulang kampung, tiba-tiba ada temen ngajakin kita ke Jawa Timur gitu. Gitu. Berapa orang berarti waktu itu Mas? Dua aja. Oh 2 orang aja. Dua Oke. aja. Boleh di-spill dikit nggak Mas? Waktu itu ngalamin kejadian apa? Nah, kejadiannya itu sebenarnya beruntun, Mas. Jadi nggak ketika kita perjalanan aja terus sampai tempatnya ada kejadian itu enggak. Jadi mulai dari awal kita berangkat, setelah saya pikir-pikir itu sampai pulang pun bahkan masih masih ada kejadian itu gitu. Oh gitu. Berarti ini kejadian yang tidak terduga juga ya Mas ya? Sebenarnya bukan ya bukan tidak terduga sih, lebih ke kok mengalami ini lebih awal gitu loh. Maksudnya sepanjang kita dari berangkat sampai pulang itu mengalami hal yang lumayan aneh gitu. Oke. Ditahan dulu Mas Andre. Oke. Sebelum kita dengarkan cerita dari Mas Andre, buat kalian di rumah yang punya pengalaman horor ataupun mistis, kalian bisa juga bercerita di sini dengan cara hubungi nomor yang ada di sini atau bisa juga DM Instagram @hortis.id. Oke, biar nggak kelamaan, yuk kita langsung dengerin saja ceritanya. Karena cerita Hortis, horor dan mistis. Jadi pas pertama tahun 2011 atau 2012 itu saya lupa lebih tepatnya, setelah mau pulang kampung setelah UAS pas masa kuliah itu, tiba-tiba saya di kontak di SMS tuh. Waktu itu kan belum zamannya WA atau BBM tuh kan. Saya nggak punya BBM, di SMS. Terus ada waktu luang nggak bilang tuh. Nah, setelah waktu luang, ngapain nih? Terus saya ditelepon kan, telepon terus aku ada orderan nih. Orderan apa? Ada orang yang minta tolong. FBI aja ya. Maksudnya temanku ini bukan kayak paranormal gitu, bukan. Cuman dia memang sering nolong orang yang kayak kena guna-guna, tapi menggunakan jalur yang Islami kayak ruqyah, pakai doa yang ayat-ayat Quran gitu. Cuman dia nggak mau dibayar,
nggak mau dilabel sebagai ustadz juga dan nggak mau dibilang sebagai paranormal juga. Cuma memang sering setahu saya ya sering dimintain tolong. Dimintain tolong. Gitu. Itu berarti yang minta tolong saudaranya atau Ada info teman saya waktu itu, siapa sih yang minta tolong kok, kita mau kemana dulu nih bilang gitu. Agak jauh nih, Jawa Timur bro. Waduh, Jawa Timur. Naik apa? Bilang gitu. Naik kereta waktu kan. Saya juga baru beberapa kali kan naik kereta kan, agak canggung juga itu. Aduh, gimana nih? Udah tenang, ongkosnya udah dibayarin sama yang minta tolong gitu ibaratnya. Saudara lu bukan, pokoknya kenalan lah. Gitu. Oh ya udah kapan? Hari Rabu ya. Aku ingat harinya hari Rabu karena kita weekday itu. Itu weekday, sebut saja teman saya si ini namanya Sofyan ya. Oke. Nah, Sofyan ini waktu nelpon saya itu Selasa malam, Mas. Jadi kayak buru-buru gitu. Lu kamu bawa ini apa pakaian secukupnya aja buat ganti besoknya lah gitu. Karena kita nggak akan lama-lama juga di sana gitu. Terus udah janjian beneran nih kita, maksudnya aku nggak ngeluarin uang sepeser pun. Ya enggak lah terserah, tapi kalau lu mau ke Indomaret apa ke minimarket ya mungkin beli dulu nanti tak ganti. Oh ya udahlah. Terus yang tak persiapin apa nih bilang itu. Ini yang mengarah ke mana nih? Kayaknya sih infonya sih ada guna-guna bilang gitu. Oh, terus yang persiapin apa? Ya udahlah, nggak usah, yang penting nemenin aku aja gitu. Soalnya aku juga ragu-ragu kalau nggak ada teman. Oh ya udah, kumpul di mana? Di stasiun ini ya, gitu di Semarang. Jam berapa? Jadi kita berangkat dari Semarang itu tengah malam, Mas. Jamnya agak lupa sih, pokoknya setengah malam lah. Antara 11 sampai jam 12 malam karena sampai di Jawa Timur itu sekitar jam 3-an, jam 3 atau jam 4 subuh gitu. Ya, waktu di stasiun tuh, sebenarnya saya karena itu weekday dan tengah malam kan penumpang nggak yang se-crowded biasanya ya, apalagi kalau weekend ya, termasuk sepi. Jadi di ruang tunggu itu cuma ada beberapa orang gitu kan. Sekilas itu saya lihat kayak ada orang yang masih inget tuh kayak yang pakai topinya ada Ferrari gitu, terus ada ibu-ibu pakai kebaya hijau, bapak-bapak pakai jaket kulit gitu kan. Punya sepintas-pintas kan, cuman kita belum apa sih namanya, kalau bahasa Jawanya itu legewo gitu. Udah masuk kereta, di kereta karena tengah malam kita tidur dulu dong, pasti apa namanya, ya udahlah nyamanin dulu duduknya, terus tertidur. Terakhir kayaknya aku bangun itu di daerah mana ya, Randu Belatung apa ya, ada ya kayaknya. Nah sekitar situ terus jalan, aku tidur lagi. Nah ini mulai kejadian anehnya nih Mas. Saya nggak tahu, maksudnya nggak apal penumpangnya dalam satu gerbong itu ada berapa ya, cuman nggak semua bangku itu terisi penuh Mas. Jadi misalkan depan saya aja kosong, samping saya kosong, tapi beberapa baris ke depan tuh masih ada orangnya gitu kan. Saya di yang dekat lorong, yang teman saya si Sofyan tuh yang dekat jendela. Nah, duduknya seperti itu. Itu tuh tidur, terus mulai anehnya ini mungkin udah lewat agak lama ya dari Randu Belatung itu ya. Itu saya kebangun. Ya, tapi anehnya itu kalau kita naik kereta itu kan sehening-heningnya kereta kan kita bisa dengar tuh Mas suara rel, suara runding kereta kan jujur sama mesin kan. Harusnya kan seperti itu, tapi ketika saya bangun tuh suaranya hening Mas. Bener-bener hening, kayak apa ya? Saya lihat kereta itu gerak itu tahu, walaupun di depan di luar itu gelap kan. Tapi kan kita bisa ngerasa gitu Mas, kayak ada cahaya yang ini kan. Tetap jalan, kereta itu tetap jalan. Ya, saya juga ngerasa. Cuman suara Mas, dari suara itu hening banget Mas. Senyap gitu. Senyap, bener-bener senyap, kayak nggak ada suara itu khas kereta itu nggak ada Mas. Gitu. Tiba-tiba dari keheningan itu ibu-ibu yang pakai baju hijau itu yang aku lihat di stasiun itu
Itu jalan mas, kan di posisinya ada di depan saya kan, duduknya kan. Dia jalan ngambilin saya, selang 3 bangku lah kalau nggak salah ya, sekitar 3 atau 4 bangku. Itu dia berhenti, terus senyum. Senyumnya itu kayak senyum yang mengintimidasi gitu mas. Agak serem sih. Jadi ibu-ibunya tuh paruh baya lah gitu. Dia menatap ke arah saya, senyum, terus saya bilang, ada apa bu? Pakai bahasa Jawa ya mas, tapi ini saya langsung translate ke Indonesia. Ada apa ya bu? Ada yang bisa saya bantu? Aku bilang gitu. Terus dia masih senyum, masih ngeliatin. Tiba-tiba dia bilang gini, pulang aja nak, Mulyo. Ini bukan sesuatu yang bisa kalian berdua itu hadapi. Daripada kamu celaka, mending sampai di sini aja kamu pulang. Terus saya jawab, tadi saya cuma nemenin teman saya bu gitu. Saya nggak urusan, agak membentak gitu. Saya nggak urusan, saya nggak peduli. Pokoknya setelah ini kamu pulang. Udah, setelah itu ibu-ibunya balik mas. Ibunya balik, duduk di bangkunya dia gitu kan. Terus kayak saya kayak ngantuk lagi nih. Dari itu terus kebangun gitu. Apa tadi cuma mimpi ya? Saya lihat ibu-ibunya yang di bangku depan tuh memang masih ada gitu loh. Oh, masih ada. Masih ada, benar-benar ada. Dan itu suaranya udah nggak hening gitu. Jadi udah kayak riuh seperti memang kita ada di dalam kereta gitu kan. Kalau temennya Mas berarti tidur? Tidur ya. Oh, tidur. Dia tidur. Nah, nanti di akhir cerita ada POV sendiri. Oh, gitu. Oke. Jadi selihat saya dia memang masih tidur gitu kan. Dia tidur. Ya udahlah, mungkin mimpi ke bawah suasana nih bilang gitu. Udah tidur lagi kan karena memang masih malam. Setelah itu sekitar nggak lama kemudian, sekitar jam 3 atau jam 4 subuh itu kita sampai di Jawa Timur itu, di kota es lah gitu. Sana kita masih nunggu, duduk dulu tuh mas di stasiunnya sana gitu kan. Itu saya bilang ke teman saya belum cerita nih yang kejadian tadi di kereta itu, saya nggak cerita gitu kan. Nah, cuman dia bilang, terus kita ke tempat tujuannya gimana nih, mau ngebis bilang tuh. Enggak, kita dijemput sama orang gitu yang minta tolong itu, nanti nyuruh orang buat jemput kita berdua gitu kan. Oh, jam berapa? Ya nggak tahu sih. Tadi bilangnya kemarin bilangnya pagi gitu. Oh ya udah, tunggu sini aja lah gitu. Ya udah sambil merem-merem dikit kayak bilang gitu. Udah sampai sekitar jam 5 pas setengah 6-an lah. Kalau itu ternyata teman saya udah ditelepon, "Mas, jadi di depan nih. Jalan sebentar ya biar saya nggak usah masuk stasiun gitu." Udah Pak, nggak apa-apa. Dijemputlah kita, ketemu pakai mobil Kijang kalau nggak salah. Teman saya duduk di tengah mas. Saya karena nggak enak dong masa berdua di tengah kan. Yaudah saya di depan di samping supir. Sebelumnya supirnya ini kita panggil aja Pak Yanto lah ya, Pak Yanto. Nah Pak Yanto yang manggilnya Le, kalau Le gimana Le? Sarapan nggak bilang tuh. Aduh, Lek Yantonya bilang, aduh perjalanannya lumayan jauh mas. Kalau langsung gimana? Soalnya berapa jam mas? Berapa jam Lek? Bilang gitu. Waduh, kurang tahu ya. Kalau misalkan ini kan nanti jam-jam kerja nih mas, kita agak macet lumayan. Gitu. Kalau langsung gimana mas? Nanti sarapannya di rumah deh, bilang tuh. Padahal udah lapar ya. Udah lapar kan, maksudnya capek gitu kan. Kita memang sempat paginya sempat mandi di stasiun, cuman kan ya ala kadar ya kan. Terus waktu itu, aduh ya udah deh, tenang mas, di rumah sana banyak pembantunya bilang gitu, pasti dimasakin. Gitu. Oh yaudah nggak apa-apa. Terus kita jalan, saya nggak tahu tuh mas arahnya karena dulu kan belum familiar kayak Google Maps mas. Kita ya udah sih nurut aja gitu kan. Ikut aja gitu ya. Teman saya Sofyan yang di tengah karena dia nggak ada beban buat ngajak cerita supir, tidur juga deh. Aku lihat dia tidur aja gitu kan. Sampai pokoknya waktu itu kayaknya sih ya kalau nggak salah tuh saya jalan tuh ke arah selatan mas.
kurang tahu juga. Yang jelas saya lihat itu ketika saya naik mobil, sebelah kanan itu saya ngelewati kayak gunung penanggungan setelah. Kayak perbukitan gitu. Kata Lek Yanto tuh itu namanya gunung penanggungan mas, kalau Semeru mah masih sana jauh bilang tuh. Dia bilang gitu. Saya tanya, saya awalnya tuh itu Semeru mas, bukan mas, itu penanggungan, Semeru masih jauh. Ya udah, setelah beberapa saat itu kita ada di lampu merah mas. Nah, masih di kota berarti ya? Udah agak jauh, cuman jalannya masih gede. Kita masih searah nih jalannya nih, masih 2 lajur gitu kan. Waktu itu lampu merah, merah, udah hijau gitu kan. Mau jalan, di samping jendela saya digedor mas sama orang gila. Kaget kan. Wih, apaan nih? Lah orang gilanya tuh samar-samar mas ya. Nyuruh, dia ngomong pakai bahasa Jawa juga. Nyuruh, pulang aja pulang gitu. Pulang lu, putar balik pulang. Si orang gilanya gitu. DGJ gitu ya? Udah gitu. Cuman cewek apa cowok mas itu? Cowok. Nah itu karena yaudahlah namanya orang gila kan ya. Kita juga nggak gubris tuh mas. Udah lanjut perjalanan gitu. Mas, saya mampir ini dulu buat ganjil perut bilang tuh. Oh yaudah mas. Terus udah langsung setelah saya mampir di minimarket itu, kita masuk jalan itu, kita udah keluar dari jalan utama mas. Seingat saya kita masuk jalan yang ya mungkin cuma bisa dilewatin 2 mobil lah gitu. Masuk ke daerah agak pelosok ya, kalau dibilang hutan juga enggak mas. Jadi kayak kita ngelewatin sawah-sawah, terus nanti ada kayak kebun-kebun jati gitu, seingat saya ya waktu itu ya. Jalan pedesaan gitu ya? Ya jalan-jalan pedesaan gitu. Nggak berselang lama itu di perjalanan itu kayak ada tempat yang saya beberapa kali melewati itu, orang yang jual es kelapa muda gitu buat mungkin yang perjalanan jauh mau ngaso gitu kan. Itu di situ tiba-tiba saya sama Lek Yanto itu lihat kayak ada orang yang nyebrang mas. Nyebrang sekelebatan, kita nabrak mas, bener-bener jelas kita nabrak orang. Suaranya kayak bek gitu. Kerasa banget ya? Kerasa. Mas Yanto Lek Yanto dia ngerem mendadak mas. Ngerem mendadak, cet, gitu ngerem. Udah gemeter dia. Saya nabrak orang nih mas. Gimana? Yaudahlah turun dulu, yang penting turun dulu. Diminggirin, jangan diminggirin. Kalau orangnya di kolong gimana? Bilang gitu. Yaudah turun aja dulu gitu, nyalain lampu hazard gitu. Yaudah mas, turun ya, bantu ngecek. Terus setelah kita cek nggak ada apa-apa mas. Tapi jelas-jelas saya lihat, Lek Yanto lihat ada orang nyebrang. Anak-anak atau udah dewasa, kayak dia rambutnya panjang ya, cuman nggak ngerti itu, nggak jelas itu cewek atau cowok. Tapi sekelebatan tuh ada orang yang nyebrang gitu, kayak dia nggak tengok kanan kiri, langsung nyebrang. Jalan, lari malah, dia lari. Di depan mobil dia lari kayak orang mau memang sengaja nabrakin diri gitu. Ngagetin gitu berarti ya? Iya, jadi kita ngerem gitu. Cari di kolong sampai saya nyebrang mas. Apa orangnya pental ya? Terus saya nanya sama yang jualan es kelapa muda itu, maaf bu, lihat orang nggak ya bu? Bilang tuh, orang apa ya mas? Tadi kayaknya mobil kami nabrak orang deh bu. Udah siapa masnya yang tiba-tiba ngerem mendadak, untung belakangnya nggak ada kendaraan. Ada bu sumpah, yang agak ngeyel tuh Lek Yanto mas. Serius bu, intinya Lek Yanto tuh jelasin ke orang yang ibu-ibunya itu, serius bu, saya lihat kayaknya nyerempet orang deh bu, saya takutnya orangnya kenapa-napa, saya dikira dia tabrak lari gitu kan, mau tanggung jawab. Ya, nggak ada mas, orang dari kita aja masih dasaran, belum ada apa-apa gitu.
warung cuma 3 nih, ya 3-tiganya cuma ada 4 orang. Kebetulan yang di warung tuh yang kan warung dasar itu yang mau buka itu kan, mau buka kan. Mau buka cuma ada 4 orang, 4 orangnya utuh Mas, nggak ada siapa-siapa Mas gitu. Cuman Masnya memang ngerem dadak Mas, kita nggak ngerti, kirain memang banyak kempes apa gimana. Enggak Bu, kita kayaknya 6 orang gitu. Nah tiba-tiba setelah kita ngeyel sama ya ibunya itu, teman saya si Sofyan dari buka kaca jendela mobil Mas. Buka jendela, udahlah cabut bilang gitu. Lanjutin jalanan, nanti gue jelasin bilang gitu. Serius nih, ntar kalau dituduh tabrak lari gimana bilang gitu. Enggak aman bilang gitu Sofyan. Yaudah kita lanjut Mas. Udah tuh, aku sampai bingung nih. Kalau misalkan orang itu kepental harusnya ada kayak noda mungkin ya kayak darah atau gimana kan Mas ya. Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Dan di situ benar-benar dari awal kita berhenti sampai kita jalan lagi nggak ada kendaraan tuh sama sekali. Benar-benar nggak ada kendaraan. Nggak ada orang lewat, nggak ada kendaraan. Ya cuman 4 orang yang pedagang itu sama kita gitu. Yaudahlah, jalan aja bismillah, semoga nggak ada apa-apa kata Lianto. Udah terus kita lewati beberapa pedesaan gitu sampai di kayak ya mungkin kota kecamatan lah ramenya kayak gitu ya Mas ya. Jadi nggak yang desa-desa banget, cuman ya nggak yang rame kayak kota gede Mas. Itu kita nyampe di rumahnya yang minta tolong ini. Rumahnya gede Mas memang. Nah rumahnya gede jadi pintu garasinya tuh ada 2 Mas, kanan kiri, tengahnya taman gitu. Lianto yang ketok-ketok pintu Mas. Ketok pintu, saya sama Sofyan duduk-duduk di kursi teras kan. Ini lama banget, 10 menit, 15 menit tuh nggak ada yang bukain. Terus aku lihat dong gagang pintu tuh kayak di gini-giniin dari dalam gitu loh. Terus Lianto bilang, bentar Mas pintunya nggak bisa dibuka. Lah, kekunci kali dari dalam. Bilang tuh. Tapi di dalam juga ada orang gitu. Kuncinya udah digini-gini, saya dengar suara kunci itu udah dicetak-cetak gitu. Gak bisa dibuka. Ini kayunya nih Mas, melar bilang gitu. Gak tahu juga Mas, biasanya juga nggak pernah kayak gini bilang. Dia Lianto bilang gitu. Lama banget. Hampir setengah jam Mas. Kita di luar itu cuman gara-gara pintu nggak bisa dibuka. Pintu lain nggak ada ya Mas? Pintu lain kita nggak kepikiran karena kan tamu lewat depan Mas. Gitu. Ayo saya ngusulin pintu lain Mas, ada pintu samping dah. Saya belum pipis gitu. Aduh Mas, kalau di sini adatnya tamu nggak boleh lewat pintu samping gitu. Ya udahlah, apa-apa. Udah setelah itu Sofyan teman saya bangun dari tempat duduknya yang di teras itu. Enggak ini bukan karena pintunya macet, dia bilang gitu. Terus dia doa apa gitu, 5 ayat dibuka bisa Mas. Buka bisa. Tapi ini aku belum ngarah ke horor ya. Ini mungkin mungkin memang pintunya rusak dan pas waktu dibuka si teman saya memang kebetulan aja pas bisa, pikir kayak gitu kan. Ya udah gitu. Emang dasarnya rezekinya dia bisa buka pintu. Emang karena dari awal dia nggak megang pintu sama sekali. Yang megang pintu saya sama Lianto kan. Terus udah sampai di ruang tamu. Itu yang bukain berarti siapa Mas? Pembantunya. Oh pembantunya. Pembantunya kayaknya lebih dari 1 Mas. Karena saya ngelihat kayak yang bibi-bibinya itu pembantunya ada 3 dan masih ada 3 lah yang saya temuin dan masih ada lagi orang yang kerja di situ gitu Mas. Jadi berarti hitungannya orang banyak kaya yang orang kaya. Jadi kayak ada mungkin 5-6 kali ya. Antara 5. Tapi yang saya lihat langsung mukanya tuh 3 Mas. Gitu. Terus baru yang punya rumah itu anaknya itu yang minta tolong ternyata sama teman saya Sofyan. Sebut saja mbaknya ini Mbak Siwi gitu. Nah, Mas udah sarapan belum? Saya bilang belum Mbak. Tadi sama Lianto belum boleh sarapan bilang gitu.
oh yaudah, saya udah masakin, tapi mohon maaf ya mas, kita makannya nggak bisa di ruang makan, makannya saya bawa ke sini aja gitu. Set, begitu dihidangin makanan mas, agak aneh karena masakannya itu panas, tapi begitu kita cicipin kayak agak basi gitu, dari nasinya, kayak nasi yang apa sih ya, Lembek gitu. lembek gitu. Dan baunya juga nggak enak. Terus si Sofyan ngeliatin saya, duduk enggak, doa bang. Yaudah sama berarti nasinya basi. Iya, iya lauknya coba, iya lauknya basi, kecut semua. Jadi ada beberapa macam makanan mas, banyak mas, macam-macam makanan itu banyak, tapi rasanya cuma satu, kecut. Tapi itu benar-benar masakan baru, saya jamin itu. Masih panas berarti ya? Iya masih ada kayak asap-asapnya gitu kan, masih panas, masih baru. Tapi rasanya udah basi. Rasanya udah basi, dan itu bukan kayak ciri-ciri masakan semalam yang terus kita angetin ya, enggak, karena kuahnya belum ada, yang pakai kuah itu belum mengental, terus sayurannya masih hijau itu, cuman rasanya udah basi. Bilang, Mbak Civi, maaf nih, tapi gimana ya bilangnya, Mbak Civinya paham mas, masakannya agak basi ya. Iya, memang dari semalam mbak, bilang tuh. Enggak mas, di sini memang gitu. Sekalipun kita baru masak rasanya kayak basi mas. Bilang gitu. Padahal banyak banget mas, kita disajiin makanan tuh banyak banget orang. Maksudnya nggak cuman 2-3 macem lah, banyak banget lah, kayak kalau kita ke restoran gitu kan. Sampai seminum-minumannya yang air putih itu rasanya kayak tanah. Gitu. Kan kita ada yang, mas ini teh hangat, ini air putih. Kalau misalkan mau jus jeruk juga ada gitu kan. Sejus jeruknya itu juga nggak enak mas rasanya. Serius nggak ada yang enak, nggak ada yang enak makan situ. Oke. Berarti bukan cuma sekali itu ya mas, maksudnya setiap ada tamu atau gimana itu mas? Nah, Tanya mas. Terus saya tanya kan sama Mbak Tiwi, Mbak memang suka kayak gini ya? Nggak setiap masak sih mas, cuman sering banget. Jadi kayak kita baru masak, ditaruh di meja, udah dimakan, rasanya udah basi gitu. Oh. Terus kan di situ masih ada Yanto kan mau ikut makan. Oh, Mas Yanto, dia makan aja nih. Mas Yanto, nggak ngerasa basi? Ya udah biasa mas. Udah biasa kayak gini, udah makan aja lah saya mah. Lapar aja, dia bilang gitu. Lah, saya mah nggak bisa mas, maaf ya Mbak Siwi ya, bilang gitu. Apa mas, saya yang minta maaf, tapi masnya nggak apa-apa. Saya tadi udah ke minimarket beli roti kan, rotinya ikut basi. Hah? Roti yang saya beli ikut basi. Berarti waktu di rumah itu jadi basi gitu Iya. mas? Padahal di luar kan enggak kan? Enggak kan, kalau misalkan kita beli di minimarket kan otomatis kita lihat expirednya dong. Kita pilih yang paling lama dong. Dan kalau kita bayar di kasir juga kan, mas expirednya tanggal sekian ya. Nah, gitu. Nggak mungkin yang hari sama biasanya masih dijual kan, nggak mungkin tuh. Oh iya mbak, saya makan di mobil masih enak-enak aja. Begitu kan karena pikir makanan di sini masih basi, saya ambil yang persediaan saya dong, daripada saya nggak keganjel. Saya juga nawarin Sofyan, Sof mau nggak? Udahlah, daripada nggak ada makanan, yaudah saya air mineral, roti saya kasih ke Sofyan. Sof basi juga, iya astagfirullah, jamuran. Air mineral yang saya beli mas, rasanya kayak campur tanah sama ada bau busuk, kayak apa ya? Samar-samar kayak bau got gitu. Serius. Padahal itu yang kemasan baru. Kan saya beli nggak cuma satu tuh. Yang saya sodorin ke Sofyan, nggak mungkin yang bekas saya dong. Buka krek, nggak enak cuy. Coba deh, masa nggak mungkin. Kalau yang bekas saya mungkin gimana gitu kan. Itu baru. Oh iya nih, nggak ada yang enak nih di sini, buset. Yaudahlah. Si Sofyan daripada lama-lama kayak gini memperdebatkan masalah makanan tuh basi nggak basi,
makan aja lah, makan aja lah. Tapi nggak kemakan mas, nggak bisa. Saya bilang ke Mbak Siwi, ya doang Mbak Siwi, apa adanya aja lah. Kita langsung aja. So, langsung aja lah daripada kelama-lamaan di sini. Atau kalau mau makan di luar dulu, bilang tuh. Sekitar sini. Langsung aja deh, biar cepet. Ternyata Mbak Siwi itu keluarganya ada 2 mas yang sakit. Tempatnya di lantai atas, ibunya sama bapaknya Mbak Siwi ini. Saya nggak tahu nih Mbak Siwi berapa bersaudara, cuman waktu yang di rumah itu cuman Mbak Siwi doang. Gitu. Kalau umurnya berapa Mbak? Mas yang Mbak Siwi? Pantaran saya pada waktu itu ya sekitar, dia mungkin masih kuliahan ya, karena saya nggak tanya-tanya juga gitu kan. Cuman saya juga nggak harusnya sih dia bukan anak tunggal, karena di foto keluarganya tuh ada 1 cowok 1 cewek lagi selain dia. Tapi saya nggak ngerti dia itu siapa kan, maksudnya apakah yang dia 2 bersaudara terus yang satunya menantu, kan kita nggak tahu tuh, nggak kepo sampai situ kan. Terus ayo udah mas langsung ke lantai atas mas, sebelumnya saya minta maaf ya yang kejadian ini, gak apa-apa Mbak Siwi, yaudah langsung ke lantai atas. Nah, lantai atas itu kamarnya sebelahan mas, kamarnya ibunya dia dirawat sama bapaknya. Oh, beda kamar berarti. Beda kamar, jadi bapaknya tuh sakit. Saya bilang, Mbak Siwi, kalau sakit kenapa nggak di rumah sakit aja, bilang gitu. Masalahnya mas, kalau di rumah sakit itu kondisinya membaik. Nanti begitu disuruh pulang sama dokter, itu beberapa hari ngedrop lagi mas. Dan aneh aja gitu saya. Basinya bilang gitu. Terus, oh ini bapak sama ibu, si Sofyan kan memang dia tipenya orang yang introvert kan, dia nggak membuka pembicaraan gitu. Jadi saya yang lebih banyak ngomong ke Siwinya gitu. Tuh, ini bapak sama ibu mulai ngedrop lagi kapan? Kemarin. Oh, kemarin ya. Waktu telepon Mas Sofyan dia, bapak sama ibu udah ngedrop belum? Itu baru ini mas, baru pulang dari rumah sakit, dia bilang gitu. Udah sehat, udah. Tapi saya takut, jaga-jaga. Akhirnya saya telepon temannya masnya ya, Mas Sofyan itu. Oh, emang kalau di secara medis gejalanya apa mbak, bilang itu. Saya bilang itu, kalau medis sih diabetes mas ya, cuman saya nggak tahu mas, soalnya kadang ibu suka berdiri sendiri, terus bapak kadang suka ngigo gitu, tiba-tiba ntar di kamar posisi terkunci dari dalam, tapi bapaknya nggak ada gitu, bapaknya di ruang tamu gitu. Kalau sakitnya itu berarti barengan gitu mas? Barengan, jadi bapak sama ibunya barengan. Di rumah sakit pun? Iya sama, mereka bareng gitu. Jadi yang ngurusin cuma Siwi sama pembantu-pembantunya nih. Udah berapa lama katanya mas Nah sakitnya? waktu itu saya juga tanya, udah dari kapan Mbak Siwi bapak sama ibu gini? 2 tahun lah mas. Tuh kita udah panggilin banyak orang tapi belum berhasil. Jadi medis kita usaha, yang secara spiritual kita juga usaha. Mudah-mudahan dari Mas Sofyan kita nemu jodohnya nih sembuh gitu. Ya udah mbak, kita usaha dulu aja ya mbak ya. Gitu. Terus saya tanya, mbak maksudnya mbak itu ibu suka berdiri sendiri itu gimana, bilang gitu. Jadi kalau ibu berbaring mas, itu tuh ibu tiba-tiba berdiri, jadi kayak ada yang ngebangunin gitu. Mbak, kalau orang berbahan kan pasti ada prosesnya dari duduk dulu terus sama berdiri. Enggak, jadi ibu tuh bener-bener dari tidur langsung berdiri gitu ceritanya Mas Iwi. Saya juga nggak lihat kan, belum pernah lihat kan si ibu kayak gitu. Saya memperagain apa yang diceritain Mas Iwi gitu. Begini mas, biasanya mas, ibu posisi tidur nih, begitu bangun aja gitu dari kasur, bangun mbak. Iya, nggak pakai duduk, nggak pakai apa, kayak dibangunin orang gitu, kayak ditarik orang gitu. Terus
Waduh, ya udahlah Mbak, coba nanti ini dulu. Saya bilang ke Sofyan, "Eh, mau ngecek yang mana dulu? Bapaknya dulu deh, Hmm. lebih parah nih." Dia bilang, Sofyan bilang gitu. Bapaknya lagi baring Mas, waktu itu mungkin nggak ngerti kalau kita datang ya, karena tidur posisi ini matanya merem lah. Kalau keduanya usianya sekitar berapa Mas itu Mas? Bapak ibunya Hmm. mungkin 60-an kali ya. Udah nenek kakek gitu berarti ya? Iya harusnya. Jadi kayak Lansia lah gitu lah. belum tua banget sih Mas. Oh. Jadi kayak yang apa ya? Fisiknya juga masih. Fisiknya masih ini, cuman kelihatan dia fisik orang sakit. Hmm. Terus di Sofyan di depan ranjangnya, Mbak saya minta kursi Mbak, ada kursi plastik gak? Bawain lah kursi plastik tuh. Lah jadi posisinya itu ini ranjang, ini pintu kan di sini Mas. Nah, Sofyan di sini. Di sini di samping di depan ranjang sini ini ada kayak meja rias Mas. Hmm. Nah, meja rias ya, meja rias. Setelah beberapa saat si Sofyan itu baca-baca surat Al-Quran, terus ngolesin beberapa air ke tangannya bapaknya. Nah, itu ada yang aneh gitu. Lah sebelum ke hal aneh itu Sofyan bilang, ntar kalau ada yang aneh, lu ke belakang. Hmm. Kayaknya sumbernya di belakang, bilang gitu. Saya tanya ke Mas Iwi, bapak sama ibu nyimpan kayak semacam jimat nggak atau senjata-senjata peninggalan kuno nggak? Atau ada Mas, banyak di belakang. Oh ya, nanti kalau misalkan saya minta tolong diantar ke sana ya, sama Lek Yanto bilang tuh. Sama Lek Yanto Mas, iyalah saya nggak berani sendiri bilang gitu. Udah si Sofyan baca-baca surat gitu. Lah anehnya gini Mas, Sofyan kan mestinya duduk tuh di kursi. Duduk di kursi, si bapaknya itu berbaring Di depannya berarti ya? Iya kan? Di depan kasur gitu ya duduknya ya? Duduknya. Jadi ini kasur. Sini Sofyan, bapaknya berdiri. Di meja rias yang depan kasur ini, saya lihat bapaknya Siwi sama Sofyan berdiri Mas. Jadi di aslinya mereka duduk sama baring di kursi di cermin ini, di meja rias ini, kaca ini, duanya berdiri berhadapan-hadapan Mas. Tatap-tatapan gitu berarti? Iya. Jadi kayak kok beda nih antara yang di asli sama di kaca bilang gitu. Aku mikir gitu. Terus ingat kata Sofyan, lu kalau ada yang aneh ke belakangnya. Langsung saya ke belakang Mas. Mas Iwi antar ke belakang yuk sama Mas Yanto. Ini Mas, begitu mau belakang, keluar dari kamar bapaknya, ada ibunya Mas di depan pintunya ibunya. Karena kamarnya itu sebelahan Mas. Kamarnya bapaknya sama ibunya sebelahan dan pintunya tuh deket-deketan gini loh. Nah gitu. Itu ibunya berdiri di depan pintu. Nah, ibu kok berdiri? Lah, emang gimana Mbak? Ibu kan sebelumnya nggak bisa berdiri Mas. Yang bisa berdiri cuma bapak. Lah tadinya katanya bisa berdiri. Itu berdiri sendiri Mas. Habis itu udah jatuh lagi. Akhirnya sama berdiri dia di depan pintu, sama matanya itu melotot gitu Mas. Lah si ibunya Mas Iwi itu nyuruh saya Mas pulang. Terus pulang lah kata Mas Iwi, udah Bu, ibu tidur aja di ranjang Bu, ditenangin kan sama Mas Iwi. Udah ibunya jalan tuh terus tiduran di ranjang, padahal kata Mas Iwi ibunya nggak bisa bangun. Saya nggak tanya kok ibu bisa bangun Mbak, takut karena aku lihat mukanya Mbak Siwi itu udah kayak banyak pikiran gitu Mas. Kayak bertanya-tanya ini apa lagi gitu kan. Udah Mbak Siwi tolong antar saya ke belakang ya, tempat dimana kayak jimat-jimat itu ada. Kita ke belakang Mas, jadi ruangannya itu terpisah sama bangunan utama Mas. Jadi kayak dapurnya itu terpisah sama bangunan utama, dan di samping dapurnya itu tempat kayak ruangan ke dalamnya ya mungkin sekitar
5 meteran, lebarnya 8 meter mas. Itu terpisah kan, agak jauh lah sekitar 15 meter dari rumah utama kan. Kita masuk ke ruang itu, saya pikir cuma satu mas, kayak senjata-senjata jimat. Saya pikir kan kayak ada keris-keris doang. Enggak. Jadi kayak mas bayangannya kayak wayang kulit. Nah itu kan dijejer-jejer tuh wayangnya tuh. Oh iya. Nah, tapi ini bukan wayang mas. Kan biasanya kalau wayang kulit kan pakainya pelepah kayak batang Gedebok pisang gitu ya. gedebok pisang gitu kan. Itu kayu mas. Ada tombak. Nah, yang di tengah-tengah itu baru kayak kelirnya wayang itu yang rumah itu gitu mas. Gunungan. Gunungan wayang itu di tengah itu. Terus samping-sampingnya kayak ada tombak berbagai macam bentuk. Terus berjejer gitu, kayak ada keris gitu. Itu berarti di ruangan apa mas? Kayak gudang atau apa? Kayak hampir kayak gudang ya, cuman tuh tertata rapi kayak kumang khusus buat naruhin. Kayak kamar gitu berarti? Iya, sampingnya dapur tapi. Ada pintunya berarti, pintu masuknya gitu? Ada pintu masuknya, tapi dia ruangan itu tidak terhubung nggak ada pintu buat ke dapur ya, dapurnya sendiri gitu. Itu terus ini dan di samping-sampingnya kayak ada kain-kain selendang gitu mas, di sekeliling ruangannya gitu kan. Bersih tapi mas itu tempatnya? Bersih banget. Terawat gitu berarti Terawat, nggak ada kayak sarang laba-laba itu, nggak ada sama sekali dan kayak dibersihin tiap hari lah gitu. Cuman ya kayak ada selendang-selendangnya gitu, terus warna hijau, merah gitu. Dominan hijau sih, hijau emas gitu. Banyak banget itu. Saya juga nggak sampai ngitung ini ada berapa gitu. Ya, coba saya pegang satu-satu kan. Nggak ada yang aneh. Saya coba baca-baca doa, nggak ada reaksi apa-apa gitu kan. Setelah mungkin sekitar 10-15 menit saya ditemanin Mbak Siwi sama Mas Yanto. Tiba-tiba dari arah dalam rumah kayak ada suara ledakan mas. Petasan. Nah, petasan gitu mas. Duar. Aduh, Allah Akbar, apa lagi ini? Saya keinget teman saya, jangan-jangan teman saya jatuhin barang apa gimana gitu kan. Saya bilang, Mas Siwi, Mas Yanto, ke dalam ayo. Udah, yang di sini tinggal aja udah. Tapi jangan dikunci ya. Aku bilang gitu. Terus waktu kita keluar dari ruangan itu, tiba-tiba ada pembantunya. Bisa apa gitu, saya lupa nama Bibi, minta tolong Bibi jangan masuk ke sana, tapi Bibi jaga di sini, gitu. Jangan sampai ada orang lain masuk, gitu. Ini pintunya nggak saya kunci, saya ke dalam dulu, udah dalam dulu set. Begitu saya masuk, saya ke kamarnya si Sofyan, si bapaknya yang di cermin itu udah asli lah, gambarnya sesuai normal lah ya. Tapi ketika saya masuk, bapaknya Mbak Siwi itu dia ada kayak apa ya, kayak bekas muntah darah gitu mas. Nah si Sofyan udah pingsan dia, kayak kursinya kayak kejengkang gitu ke belakang, udah jatuh. Waktu itu si Sofyan juga kayak ada darahnya merahnya gitu. Gitu. Saya pikir, Mbak, tolong, saya kan karena panik, Mbak, nanti coba ke medis deh Mbak, bawa ke rumah sakit, bapaknya muntah darah bilang. Itu posisinya berarti masih tiduran gitu mas? Iya, bapaknya tiduran dan si Sofyan juga tiduran nih di lantai kan, dia pingsan itu. Gitu. Aduh ini gimana? Si Yanto malah nyeletuk, Mas jangan sukmanya temanmu kebawa lagi, jangan bilang gitu mas, ya gitu. Susah ini, saya nggak ngerti apa-apa. Itu darahnya tapi banyak mas? Enggak, dikit. Jadi kayak cuma bercak doang. Terus waktu saya bangunin si teman saya si Sofyan, bilang, alhamdulillah langsung bangun dia. Langsung si Sofyan, kamu udah ke tempat ini belum? Yang senjata, mau apa? Enggak mau apa-apa, cuma senjata doang. Saya rukyah juga nggak ada apa-apa. Astagfirullahaladzim, dia bilang gitu. Ayo ke belakang lagi. Bentar, bilang tuh. Ini bapaknya gimana berdarah? Itu darah gua. Dia bilang gitu.
Itu darahku, bukan darah bapaknya. Bapaknya aman-aman aja nih. Nadinya masih ada, badannya masih hangat gitu. Oh yaudah, belakang. Nah ini mas mulai agak seremnya di situ. Jadi begitu kita ke belakang lagi, saya tanya ke bibi, bi ada yang masuk nggak? Nah, nggak ada mas. Cuman kayak ada orang di dalam bi. Bibinya. Ya udah bi, yaudah mas. Bibinya bilang saya dalam dulu mas, ke dalam ke rumah utama ya. Mungkin takut mungkin ya atau gimana kan, nggak ngerti juga. Ada orang di dalam tapi nggak ada yang masuk karena setahu saya waktu saya tinggal juga nggak ada orang mas. Nggak mungkin ada orang ngumpet karena di bawah yang kayak kayu buat apa ngumpeti apa naruh senjata tadi bener-bener kayak meja gitu mas, kolongnya kelihatan. Kalau ada orang aja itu pasti kita tahu lah. Anak kecil pun pasti tahu. Terus perasaan waktu kita tinggal ya cuman nggak ada orang karena kan yang masuk cuman bertiga, saya, Siwi sama Leyanto itu kan. Begitu masuk, udah ada orang mas. Jadi ibu-ibu yang pakai kebaya hijau itu yang tak temuin di kereta di situ. Ibunya di situ. Di sebelah mana mas? Berdiri atau gimana mas? Berdiri. Jadi di agak sudut sana dia lagi megang keris mas, ngelapin keris gitu mas. Dia masih pakai kebaya hijau, masih pakai setelan, asam gue merinding. Pakai setelan yang waktu di kereta gitu kan. Ibu itu, saya masih batin, saya nggak bilang ke teman saya nih, saya pernah ketemu ibu itu. Lah, ibu itu, dia tersenyum terus sambil naruh kerisnya itu. Kerisnya tuh nggak diletakin gini mas, tapi berdiri, keris pasti berdiri. Ditancepin? Enggak, jadi yang diberdiriin itu ya kayak berdiri gitu. Ya saya nggak tahu ya nancep atau enggak, cuman memang keris yang bagus nih memang bisa berdiri sendiri sih. Pasti bisa gitu. Cuman saya nggak mikir yang aneh-aneh gitu kan. Tapi ini ibu datang dari mana? Saya pikir mungkin dia bilang ke si Bibi biar Bi jangan bilang kalau saya masuk ya. Saya masih berpikir gitu. Terus dia depan nih sama Sofyan, nggak ngomong apa-apa mas, nggak ngomong apa-apa. Saya nggak tahu ya dari sudut pandangnya si Sofyan ya. Cuman dari sudut pandang saya, si ibu ini sebut saja Nini ini, si Nini ini itu cuma ada depan diem-dieman sama Sofyan. Nah tapi justru itu momen krusialnya. Nah, nggak berselang lama si Nini ini ada depan sama Sofyan. Ya jarangnya kayak kita mas, deket tuh, cuma hadap-hadapan doang, diem, nggak berselang lama. Saling tatap menatap. Iya. Melek apa? Melek. Dan saya juga bisa mastiin si Sofyan dia matanya kebuka. Cuman saling melotot sama satu sama lain. Jadi kayak orang yang saling benci gitu. Ada apa? Saya pikir. Setelah selang beberapa saat, di samping saya si Mbak Siwi, di samping belakang kanan saya Leyanto. Pintu ruangan itu ketutup mas. Itu pintunya kan kayak double door gitu mas. Buka gitu. Terus ketutup. Des. Astagfirullahaladzim. Leyanto buka pintunya. Gak bisa dibuka tuh. Gak bisa dibuka. Lah si yang pertama sadar itu Mbak Siwi mas. Mbak Siwi teriak. Masya Allah. Kenapa mbak? Baru sadar setelah saya lihat nengok Mbak Siwi baru sadar. Di situ banyak banget mas makhluk. Yang tadinya nggak kelihatan. Gitu. Mbak ini dari mana makhluk kayak gini? Mbak Siwi ngedeket ke saya. Mas Yanto juga ternyata takut. Mas, saya takut mas. Ya sama dia bilang gitu. Berarti lihat semua mas? Lihat semua di situ, lihat semua. Jadi lihat semua. Saya lihat saya mau minta tolong teman saya masih melotot-melototan tuh sama sini. Dia juga nggak berani ganggu kan. Terus
Siwi juga pegangan. Mas Yanto pegang semua pegangan Itu saya. berarti di setiap sudut ada Penuh makhluk mas. gitu, Mas. Penuh nggak saya sudut, penuh semua. Saya bilang, Mbak, keluar dari mana makhluk kayak gini? Saya bilang gitu. Saya tanya gitu ke Mbak Siwi. Dari senjatanya mas. Saya pikir, dari jimatnya kali. Dah, tadi kita cek nggak ada apa-apa Mbak. Gitu. Nggak tahu mas. Saya sih tadi sekelebatan keluar dari situ. Jadi segala macam rupa itu posisinya sebelum siang mas, mungkin sekitar jam 9 jam 10 lah. Segala macam rupa itu kelihatan mas di situ. Masih inget nggak mas ada apa aja? Nah, yang saya ingat ya, yang saya ingat tuh kayak ada perempuan itu ngerayap mas di dinding, tapi posisinya kebalik kayak kayang. Tapi kepalanya muter, itu yang paling serem. Terus saya cuman kayak lihat kaki doang mas, tahu badannya ke atas nggak tahu kayak gimana. Di situ cuma kelihatan kaki doang, tinggi banget. Udah, terus ada ya kayak pocong, kayak yang genderuwo di situ, sama yang kayak ada simbah-simbah, cuma tangannya nggak ada, terus paruh kepalanya nggak ada, gitu-gitu. Banyak banget mas di situ. Tapi itu semuanya ngeliatin ke mas atau gimana? Enggak, ngeliatin ke si Sofyan. Oh. Iya, dia kayak nggak ngegubris kita bertiga nih. Kayak kita bertiga kayak nggak penting gitu. Ngeliatin ke si Sofyan. Karena apa? Karena yang di sebelah sudut sana juga mereka nggak cuman ngeliatin mas, kayak apa ya? Gerem tuh apa ya? Kayak marah tuh, wah gitu mas suaranya. Terus ada yang suara ciki, kayak ngikiknya kuntilanak gitu mas. Itu juga ke arah si Sofyan semua. Saya pastiin bisa kayak gitu. Terus ini kenapa pada muncul? Padahal kan ini nggak malam gitu. Memang mendung, tapi nggak malam gitu kan. Saya pikir kejadian kayak gini cuma malam gitu kan. Ini apa? Semua orang bisa lihat gitu. Terus ada yang kayak yang apa? Anak kecil tapi mukanya tua banget gitu. Kepalanya patah, nyambung tapi patah. Tuh, terus ibu-ibu yang pakai baju hijau ini, yang pakai kebaya hijau sini ini. Tiba-tiba berubah mas, wujudnya nggak kayak sini nih, pakai baju hijau. Dia serem, nenek mas tuh, tinggi hampir seatap lah, mungkin 2 meter lah. Dia hampir seatap, rambutnya gondrong, mukanya separuh dia kayak reng gitu. Itu apa namanya, tangannya itu panjang mas sampai ke dengkul, lebih dengkul lah. Walaupun nggak sampai menyentuh lantai ya, tapi lebih dari dengkulnya dia. Itu kurus banget, kayak serem, sampai kukunya panjang-panjang gitu. Cuman setelah itu saya dengar ada yang berisik mas di luar. Memang bangunan yang kepisah dari rumah ini kan nggak langsung ini mas, nggak langsung begitu kita buka pintu langsung halaman belakang kan nggak. Jadi ada kayak kanopi gitu mas. Ada space gitu. Ada space itu buat kanopi. Nah di bawah kanopinya itu begitu saya mau keluar mas, sebenarnya mau, karena takut lihat sini nih itu, takut mau keluar, mau nyeret Sofyan pikir saya. Begitu saya keluar, depan baris pocong banyak banget. Begitu saya buka, baunya wah udah mual banget lah. Menghadap ke mas? Iya, jadi yang kan pintu nih, begitu kita buka pocong banyak banget tuh, berbaris tuh di depan. Itu ngadep ke si Sofyan semua. Kayak dia matanya itu kayak tertuju ke sana. Karena saya buka pintu aja nggak ada yang ngelirik ke saya gitu. Tapi kalau pintunya kan tadi kan kekunci mas? Iya, nggak bisa dibuka. Tapi waktu saya buka mas, buka aja kayak enteng lah gitu. Tapi begitu saya buka depan pocong, astagfirullah. Itu saya bingung, kalau saya tutup lagi juga di dalam banyak ini, di luar juga banyak ini. Saya mau apa namanya, begitu saya mau nyeret si Sofyan,
Mbak Siwi teriak, papa mama gitu. Ah, papa mama, kan bapak mamanya di dalam. Papa mama gimana Mas Siwi? Itu Mas, jadi kayak ada makhluk tapi menyerupai beliau berdua gitu Mas. Itu udah mukanya persis di belakangnya si Nini itu, cuman diem doang si diem doang ngeliatin si Nini gitu. Mukanya juga datar-datar aja sih, nggak serem sih, cuman kayak datar-datar Berdiri aja. gitu ya, berarti di Berdiri belakangnya di si Nini belakangnya ini. si Nini itu. Aduh gimana nih Sof, aku batinku gitu kan. Tiba-tiba si Sofyan kayak ngepalin tangan gini, terus saya nggak tahu dia ngucap apa, hilang semua mas makhluk di situ. Pets, hilang, tinggal si Nini doang. Yang papa mamanya si Mbak Siwi, bapak ibunya Mbak Siwi itu juga nggak ada. Si Nini masih dengan Si Nini masih. Nah setelah itu wujudnya apa mas? Yang masih wujud asli, bukan yang ibu-ibu kebaya, bukan. Terus si Nini bilang, kamu salah. Doa yang kamu rapalkan itu, mantra itu buat orang yang kena guna-guna. Saya nggak dikirim buat guna-guna orang. Terus ini bilang, saya di keluarga ini udah ratusan puluhan tahun dari sekian generasi. Jadi doamu itu percuma. Nah gitu, bilangnya kalau bahasa Jawa kulup gitu. Ini percuma nak. Dia sini ini bilang gitu. Lu nggak akan mempan. Mending lu pulang, gak usah ngurusin urusan keluarga ini lagi. Tuh sini ini bilang itu. Akhirnya gua nggak ngerti, si Sofyan mimisan kan mas, mimisan, terus di mulutnya juga keluar darahnya dikit. Si Sofyan akhirnya balik, ayo balik. Saya nggak tahu nih urusan sama si Nini kelar apa enggak. Dia cuma bilang ayo balik ke tempatnya si bapak ibunya si Mbak Siwi ini. Nah saya ngeliatin ke arah belakang, ke tempat ini. Waktu kita keluar, pintu ruangan itu nggak kita tutup karena buru-buru. Mbak Siwi kan juga udah takut, Mas Yanto udah takut kan. Semua udah takut mas di situ kecuali si Sofyan. Terus saya lihat si Nini tuh kayak senyum gitu, kayak senyum menang gitu sih. Kayak apa ya? Udah gue bilangin kayak gak bakalan menang, masih ngeyel. Kayak semacam itulah. Kita balik ke bapak ibunya Mbak Siwi itu. Kalau ibunya itu udah bangun mas, udah bisa duduk. Mbak Siwi seneng tuh, ibu bisa duduk, ya, bisa senyum. Bapaknya ini yang nggak sadar, gitu. Terus bapaknya dikasih doa, tapi denyut nadinya normal mas. Sofyan yang bilang tuh harusnya sih normal ya, karena badannya juga hangat itu. Terus yang tadi tuh siapa, udah itu nanti aja gitu. Mbak Siwi minta tolong bapak kalau misalkan mau dibawa ke rumah sakit aja sama ibunya buat check up aja, karena ini secara spiritual saya udah nggak bisa nanganin. Dia ngomong di atas. Oh yaudah, terus Mbak Siwi minta tolong Mas Yanto itu manggil siapa gitu mas, saya nggak tahu, buat minta tolong bapak ibunya Mbak Siwi itu ke rumah sakit lagi gitu. Cuman terus habis itu kita turun ke ruang tamu tadi yang tempat kita makan tuh, karena kan udah beres tuh. Kalau si ibu ini kan bisa duduk mas, Bisa. tapi bisa interaksi bicara, mas. Bisa interaksi. Terus tapi yang bapaknya masih tiduran mas, jadi kayak nggak ada interaksi apa gitu. orang tidur gitu. Nggak ada reaksi sama sekali kan. Terus kita ngobrol-ngobrol di ruang tamu, yang tadi pintunya kebuka mas, waktu kita tutup lagi mas, kebanting duar lagi. Terus kita ngobrol-ngobrol, udahlah kalau memang mungkin kita masih digodain gitu kan sama
anak buahnya Nini itu. Kita ngobrol-ngobrol sama Mbak Siwinya sama Mas Yanto. Intinya kita nggak bisa nih nanganin, si Sofyan bilang, karena ini bukan guna-guna Mbak Siwi. Nah, jadi Mbak Siwi itu selama ini tahunya itu bapak ibunya kena guna-guna Mas. Gitu. Jadi orang yang ngobatin pun bilangnya kena guna-guna. Gitu. Ya ini kan ada yang guna-guna nih. Terus Mbak Siwi bilang, selama ini yang datang ke sini bilangnya karena guna-guna Mas. Oke. Jadi saya bilangnya ke Mas Sofyan, bapak ibu saya kena guna-guna. Enggak Mbak, Mbak Siwi kan udah lihat sendiri kan tadi. Kenapa? Iya Mas, karena yang sini ini jinnya ini jin turunan Mas. Kalau kita namanya itu jin asyap. Jadi semacam dulu leluhurnya Mbak Siwi itu membuat sebuah perjanjian ya sama si Nini ini, terus diturun temurun. Tapi kita nggak tahu nih perjanjiannya buat apa, entah itu pesugihan, entah itu kesaktian. Kan orang dulu kan mungkin kayak ilmu kanuragan masih pakai seperti itu kan. Nah, kedikdayaan tuh itu juga nggak tahu. Tapi intinya saya jelasin, si Sofyan ngomong ke saya, ini keturunan bro. Gimana ngomongnya nih sama Siwi, karena memang si Sofyan ngomongnya agak belibet karena dia tipe-tipe orang introvert yang susah jelasin gitu. Ini kita nggak bisa, jadi lah. Tapi doanya nggak bisa dipakai, yang gitu bisik-bisik ke Sofyan kan. Nggak bisa bro, ibarat apa ya? Beda nih udahan, kita udah nggak bisa nih. Si Sofyan udah bilang gitu. Terus saya jelasin ke Mbak Siwi, Mbak, ini ibaratnya Mbak, Bapak sakit apa, kita spesialisnya apa Mbak, gitu. Kemungkinan istilahnya yang mau disampaikan ke Sofyan sama si Sofyan kayak gitu. Terus, oh nggak bisa Mas, kita belum jodohnya sih Mbak, bilang gitu. Belum jodohnya buat nyembuhin bapak sama ibu. Jadi mungkin orang yang khusus pernah nanganin jin keturunan Mbak. Oke. Tuh, saya Berarti kalau si Mbak Siwi ini juga baru tahu Mas? baru tahu. Karena dari dulu tuh saya nggak tahu ya yang datang itu beneran dalam tanda kutip paranormal atau dia ngaku-ngaku paranormal asal ngomong guna-guna gitu kan. Gitu. Jadi selama ini Mbak Siwi taunya dia diguna-guna keluarganya gitu. Enggak Mbak, ini bukan guna-guna, kan Mbak Siwi tadi dengar sendiri, saya bilang gitu. Mas Yanto juga dengar kan? Iya Mas. Berarti kalau yang barang-barang mistik itu ada yang ngebersihin atau ada yang... Nah, terus saya tanya Mbak, kalau yang senjata itu siapa yang rumat, yang merawat? yang gitu merawatnya? Kan? Selama ini bapak sama ibu Mas. Kalau ruangannya sih saya sama membantu. Kalau yang senjatanya bapak sama ibu. Cuman sekitar beberapa tahun kebelakangan bapak sama ibu udah yang capek Mas. Harus ngurumat setiap malam apa gitu. Walaupun nggak setiap minggu sih, cuman di bulan apa gitu. Saya juga nggak tahu kata Mbak Siwi. Bapak ibu semua udah capek lah sama senjata-senjata itu, jimat-jimat itu semua. Gitu. Itu peninggalan siapa Mas katanya Mas? Nah itu saya nggak tanya. Intinya dia dapat tuh turun-temurun tuh. Dan ruangannya di situ-situ semua. Jadi emang dari dulu di situ. Iya dari dulu di situ, dan semua senjata itu dari dulu di situ semua. Gitu. Jadi nggak pernah ada yang bawa keluar, nggak pernah ada yang ini. Gitu. Ditaruhnya di situ, dirawatnya di situ. Jadi kemungkinan ini rumah juga diwarisin. Tapi saya nggak tanya ya maksudnya. Dapat maksudnya rumah itu peninggalan siapa itu saya nggak kepo lebih lanjut karena saya merasa kita jauh-jauh ke sini tapi gak berhasil apa-apa nih ya gitu. Terus nggak berselang lama kedengeran lagi Mas suara ledakan nih kayak petasan dari lantai atas. Kita balik lagi dong ke kamarnya ibunya sama ini bapaknya Mbak Siwi gitu. Ada sini nih di situ ternyata di kamarnya ibunya kayak lagi ngobrol. Kita nggak tahu yang mereka ngobrolin apa itu.
saya nggak tahu gitu. Dengan wujud si Nini asli atau Enggak, kebaya? wujud sing pakai kebaya Oke. gitu. Terus wis ya Nduk, kowe lah mulai jadi intinya udah ya nak, kamu pulang aja, di sini kamu nggak bisa ngapa-ngapain, udah pulang lewat pintu depan udah bisa dibuka gitu. Dan tadinya nutup keras tuh udah mau buka lagi gitu. Oh yaudah, akhirnya singkat cerita saya sama Sofyan balik, permisi mas, maksudnya permisi lah, Pamit lah. pamit lah. Mas Iwi kita pulang dulu ya. Yaudah biar diantar Mas Yanto ke stasiun. Karena apa, tiket keretanya itu dapatnya dijanjiin udah dibeli PP tuh mas. Keretanya kayak kalau nggak salah sore deh atau ya malam lah gitu. Tuh kita sempat makan siang dulu mas, sama ngobrol-ngobrol lah sama Mas Yanto gitu. Mas Yanto udah tahu kayak gini tuh dari kapan? Saya bilang gitu. Udah lama mas, saya kerja sama bapak itu udah lama gitu. Cuman beberapa tahun ini memang suka aneh. Mas Yanto nginep di situ, saya bilang. Iya, semua pembantu nginep di situ. Tuh, kecuali ada satu yang pulang, siapa gitu, namanya lupa gitu kan. Oh, rumahnya deket situ mas. Iya, rumahnya deket situ. Oh ya wajar lah, saya pikir. Orang situ ya berarti. Kalau yang lain mah tersebar mas. Ada yang dari Jawa Tengah, ada yang dari Jawa Barat gitu. Oh ya udah. Mas Yanto nggak takut, saya bilang tuh. Ya gimana mas, kita kalau ke dapur tuh bareng-bareng mas, 2 orang, 3 orang. Kalau bersihin nggak ada yang sendiri. Sebenarnya takut, cuman kan kita kasihan juga sama Mbak Siwi. Oke, berarti Mas Yanto ini tinggal di situ juga, Bang? Tentu dia kayak supirnya papahnya sih, supirnya bapaknya Mbak Siwi gitu. Terus saya tanya ke si Sofia, Sof, urusannya udah sampai sini doang nih. Saya bilang gitu. Karena saya curiga kalau sini ini tuh masih usil-usil gimana gitu kan. Sampai si Sofyan tiba-tiba bilang, kamu di kereta ngalamin kejadian gini nggak? Ceritain lah. Iya. Tuh. Sini ini kan itu. Iya. Gitu. Kok kamu tahu? Saya bilang gitu ke Sofyan. Loh, kamu tahu? Iya, saya juga ngalamin. Jadi si Sofyan itu juga ngalamin apa yang kayak saya alamin. Jadi kayak hening gitu, terus diancam sama sini itu. Dia juga ngalamin. Padahal kan di pandangan saya tidur-tidur aja nih bocah nih. Gitu kan. Terus saya tanya, namanya di mana? Ingat nggak? Pokoknya setelah stasiun Radu Blatung kalau nggak salah. Pokoknya sebelum masuk Lamongan apa gimana gitu. Oh, berarti temannya Mas ini ngelihat Mas juga tidur gitu, Mas? Nah, saya tanya gitu. Dari sisi saya nih, saya lihat kamu tidur. Kamu lihat saya gimana? Saya ngelihat kamu diancam sini nih. Gitu. Tapi saya nggak bisa ngapa-ngapain. Selama itu nggak ngebahayain kamu, ya udah, karena saya juga diancam sama sini nih. Gitu. Oh, terus Mas Yanto tanya, yang kita tabrak siapa mas? Mas Yanto nggak nabrak siapa-siapa. Gitu. Lah, saya juga debat. Kita lihat loh, kayak ada orang gitu. Enggak, dia itu salah satu kayak pocongnya si Nini aja gitu. Kayak jelmaannya gitu ya berarti? Kayak anak buahnya ya, jelmaannya itu. Disuruh ganggu kita biar nggak ke tempatnya rumah itu ya, Mbak Siwi lah gitu. Yang bener ya ibunya yang ditanya Mas Yanto di warung, nggak ada siapa-siapa. Mereka nggak lihat siapa-siapa karena memang nggak ada orang di situ sebelumnya gitu. Oke, berarti yang orang gila juga sama ya mungkin ya, Mas? Mas Yanto tanya. Terus yang orang gila itu juga gitu mas? Ya, yang orang gila juga sama itu. Cuman itu pocong atau yang mana saya nggak ngerti mas. Karena akunya
lebih istilahnya lebih sakti lah daripada yang di tempat es kelapa muda itu gitu mas. Oh Soalnya emang gedor-gedor juga ya mas. gedor-gedor tuh, gedor-gedor kaca mobil itu kan. Terus saya tanya kenapa Nini nggak menyerang kita waktu di kereta aja gitu kan, kenapa harus sampai ke rumahnya Mbak Siwi gitu. Si Sofyan bilang aku juga nggak tahu, kemungkinan karena kamu dia nunjuk saya kamu punya pendamping kayaknya gitu. Terus saya nggak ngerasa punya apa-apa nih, atau bisa juga si Nini itu lebih bisa berbuat banyak ketika di rumahnya. Jadi kayak dia lebih sakti kalau di rumahnya nih, di tempatnya nih, kayak gitu penjelasannya Sofyan. Jadi plot twist-nya juga yang tadinya saya ngira waktu di kereta itu saya halusinasi itu sendiri, ternyata si Sofyan juga mengalami halusinasi itu. Dan dia juga ngelihat proses saya yang diancam sini, dia ngelihat. Tuh. Berarti setelah itu pulang stasiun. Kita naik kereta dari kota es itu, kita naik kereta sampai di tengah perjalanan kita lihat ada lagi itu orang kebaya hijau di depan. Jadi jelas karena posisi kita itu weekday mas, nggak seramai weekend, tapi nggak ada intervensi apapun. Jadi cuman kayak nandain lu gua kawal sampai balik nih, kayak gitu mungkin. Tapi ada lagi Mungkin mantau ya mantau, tapi saya make sure ada yang sini itu ikut lagi balik pakai kebaya hijau lagi. Berarti ikut kereta juga gitu. Ikut kereta juga gitu. Jadi begitu kita turun, kita bawa motor tuh masing-masing. Si Sofyan bilang ntar kalau udah keluar stasiun jangan lihat belakang. Karena kita penasaran ya, namanya anak muda penasaran kan, main jangan lihat belakang. Lihat belakang mas, lewat kaca spion. Sini ini senyum dari pintu keluar tuh. Senyum dia berdiri doang di situ senyum. Anjir itu gak bisa tidur kedua malam, takut ikutin. Itu sih udah sih mas sampai situ itu. Oke. Kalau setelah kejadian itu, setelah pulang ke kota ya, masih ada gangguan lagi nggak mas? Atau si Sofyan yang diganggu sama sini nih, intinya kayak Nini tuh kayak, kalau penjelasannya Sofyan ya, kayak masih ingin menunjukkan kalau sini itu lebih kuat dari Sofyan gitu. Kalau saya saya cuma kebayang-bayang astagfirullah, mukanya ini terus yang di rumah itu banyak banget makhluk itu sampai nggak nyenyak tidur 2 hari itu gara-gara keinget itu. Tapi sebenarnya nggak ada gangguan lagi ke saya, nggak ada. Cuman pengakuan si Sofyan masih diganggu sama Nini, diliatin sini nih itu ya sampai 2 mingguan lah. Karena setelah 3 minggu tuh saya ketemu Sofyan, kamu diganggu nggak? 2 mingguan gue diganggu, diliatin tiap hari, tapi nggak diganggu, maksudnya nggak yang apa ya namanya ngancem itu nggak, cuman liatin, nampakin iya senyum gitu. Kalau ke saya enggak, ke Sofyan gitu. Itu setelah itu pernah kabar-kabaran lagi nggak mas sama si Mbak Siwi atau? Nah beberapa tahun, jadi 2015 mas, 2015 itu saya ingat, saya lagi ketemuan sama si Sofyan. Si Sofyan kan kerjanya kita udah lulus kuliah mas. Kita lulus kuliah tahun 2013, kita lulus 2013, si Sofyan juga 2013, beda bulan doang. Saya kerja masih di sini, di kota ini, si Sofyan udah di Jawa Tengah bagian selatan. Tahun 2015 itu kita ketemu si Sofyan. Ini intinya si Sofyan mau minta ditemenin, ada hal-hal kayak gitu lagi. Jalan. Jadi iseng-iseng tanya, karena kan ini salah satu kejadian yang paling mengingat ya mas ya. Jadi
bagaimana kita ditampakin banyak makhluk dalam sekali waktu dan itu nggak malam padahal siang. Terus bagaimana kejadian-kejadian itu benar-benar menimpa sebuah keluarga gitu kan. Saya tanya, ada kabar lagi nggak dari Mbak Siwi? Kalau Mbak Siwinya nggak, dari Mas Yantonya beberapa waktu lalu ngabarin bapaknya meninggal, bunuh diri. Bunuh diri. Iya, bunuh diri bapaknya. Cuman caranya bunuh diri kayak apa, si Sofyan nggak mau ngasih tahu. Oke. Karena katanya kayak adab dalam agama itu nggak boleh nyeritain gitu katanya. Karena saya tanya bunuh dirinya gimana, kalau itu mah gak usah diceritain karena nggak adabnya lah, bilang gitu. Dia bilang itu. Oh, terus saya tanya, Mas, dulu nih sebenarnya bapak ibunya si Mbak Siwi ini kok bisa sakit? Apa karena si Nini marah gitu? Ya, Nini marah karena dia nggak dirawat lagi senjata-senjatanya itu. Jadi sebagai gantinya sukmanya kedua orang tuanya Mbak Siwi kayak ditahan gitu, dipaksa buat ngerawat si Nini lagi tuh. Terus lebih ke apa ya? Ya intinya kayak sukmanya itu diambil paksa sama si Nini, tapi buat disiksa, dipaksa gitu buat ngerawat itu lagi, Mas, senjata-senjatanya. Cuman kedua orang tuanya udah nggak mau. Oh, nolak gitu ya. Iya, karena kemungkinan sih tujuannya itu buat memutus, biar udahlah berhenti di saya, biar si anak-anak saya udah nggak ikut-ikutan lagi ngerawat, udah nggak ikut-ikutan lagi berhubungan sama si Nini itu, gitu. Tujuannya seperti itu kata si Sofyan. Jadi kayak orang tuanya itu mengorbankan diri mereka biar keputus nih hubungan sama si Nini itu. Jadi Mbak Siwi sama mungkin saudaranya yang lain udah nggak bakalan berhubungan lagi sama itu. Tapi kelanjutannya masih dirawat atau enggak, maksudnya Mbak Siwinya masih ini atau enggak ngerti Mas saya. Oke. Itu tadi cerita dari Mas Andre tentang pengalamannya ke Jawa Timur dan dimintai tolong oleh si Mbak Siwi seperti apa yang tadi sudah diceritakan Mas Andre. Sangat merinding banget, saya juga sampai keringetan. Dan mungkin semoga saja dari cerita ini bisa diambil sisi positifnya buat kalian semua yang sudah nonton video ini. Semoga dari cerita ini bisa diambil hikmahnya seperti itu ya. Oke, terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai selesai. Semoga kalian di rumah selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.